Oke, jadi hari ini saya akan ini ya mencoba overview satu proposal ya. Nanti dijadikan apa pembelajaran untuk Anda yang akan menulis proposal ya supaya supaya lebih 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 berbobot ya proposalnya termasuk juga nanti proyek akhir saudara ya. Oke, saya ini ya saya share screen dulu ini proposalnya ini ya. Ini proposalnya Mbak, judulnya ini ya. Jadi program restorasi letter C ya, yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Madiun kira-kira seperti itu. Ya, saya langsung ke sini. Ini daftar isinya. Oke, kita lihat lewati. Nah, ini pendahuluan. Nah, ya di latar belakang seperti ini, misalnya langsung aja sebenarnya langsung ke objek risetnya itu apa? Ini kan objek risetnya restorasi atau preservasi ini arsip yang berbentuk ini ya, buku letter C ini yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Madiun ini. Misalnya ini ya. Nah, seperti ini tidak perlu ya, tidak pasalnya ini ya muncul kembali karena di sini sudah disebut. Saya kira langsung titik sini aja ya. Nah, ini ya. Ini dihilangkan ini ya. Kemudian dan seterusnya sampai sini. Nah, ini. Jadi ini upayakan jangan mengutip dari kutipan penulis lain. Ya, seperti ini. Jadi dalam ini ya, Urip Santoso dalam Anissa ini diupayakan dihilangkan langsung kepada sumbernya. Karena buku buku ini atau artikel ini itu baru. Jadi Anda harus menelusuri buku aslinya dari Anissa ini ya. Sekali lagi karena ini karya akademik ya, Anda jangan mengutip dari kutipan penulis lain seperti ini ya. Ini ya diupayakan merujuk ke bukunya langsung ya, karena buku ini baru, kecuali kalau buku itu sudah langka, sulit ditemukan di perpustakaan. Nah, itu baru 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 bisa ya Anda merujuk seperti ini ya. Oke, ini teknis ya, nanti sekalian, jadi nanti teknis dan termasuk juga nanti substansinya. Oke, upayakan kata-kata sambung itu jangan di depan kalimat ya, sehingga, karena itu kan kata sambung ya, itu dihilangkan ya. Berada di depan kalimat seperti ini ya. Nah, ini bisa diganti dengan oleh karena itu, koma. Nah, jadi bukan bukan kata sambung seperti ini ya. Kemudian ini ada lagi teknis. Nah, ini harus dijelaskan. Ini karya akademik ya. Saudara tidak boleh ya dan sebagainya ya. Harus jelas. Tinta pada tulisan memudar, kertas yang sudah rapuh ya. Itu. Jadi harus jelas, jangan dan sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian ini akan lebih baik ini berhenti sampai di sini ya. Karena di dalam peraturan bupati sudah mengelompokkan ini buku letter C ya ke dalam satu jenis arsip yang disebut arsip vital ini ya. Nah, kalau Anda mau menambahkan itu sebaiknya ini diupayakan dari referensi-referensi akademik ya, bukan 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 referensi legal formal seperti ini ya. Kalau Anda mau menambahkan misalnya menurut Betirik atau siapa gitu, arsip vital adalah bla 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 bla. Dengan pandangan Betirik tersebut, maka sangat tepat bahwa letter C ya oleh keputusan ini dimasukkan ke dalam kategori arsip vital ya. Begitu caranya ya. Kalau Anda ingin menambahkan untuk meyakinkan bahwa ini SK Bupati yang menempatkan buku letter C ini sebagai arsip vital itu ya. Ini bisa ditambahkan ya, menurut siapa Mina M. Johnson arsip vital adalah arsip yang bla 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 dan seterusnya. Kemudian Anda simpulkan berdasarkan pandangan Mina M. Johnson tersebut sangat tepat
di dalam SK Bupati itu buku letter C dimasukkan ke dalam kategori arsip vital. Nah, begitu ya caranya. Oke. Ini apa namanya? Nah, ini dihapus saja ya. Ini dihapus. Jadi Anda harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan juga Anda harus menggunakan sumber rujukan yang tepat. Ya. Oke. Nah, ini oke, sudah oke. Nah, ini. Nah, ini tolong ya. Sampai ini ya. Ini dicarikan referensi lain. Ya, jangan menggunakan peraturan Kepala Andri, arsip preservasi itu bla bla bla. Ini karya akademik. Jadi Anda harus mengacu pada referensi akademik yang banyak diacu ya oleh penulis-penulis yang lain. Ya, banyak sebenarnya. Dan saya berusaha menyiapkan ini ya. Karena saya punya beberapa buku, tidak hanya preservasi ini, ya nanti akan saya kalau yang menulis tema ini akan saya berikan secara gratis, ya buku-buku yang terkait dengan tema tersebut, ya. Oke, ini, ya. Oke, sebentar. Ini coba saya tunjukkan buku. Di sini ada preservasi mana ya? Jadi, nah ini apa? Ini preserving archive. Anda harus mengambilnya dari sini. Apakah bagaimana pandangan ini preservasi kuratif itu seperti apa? Preventif ini ada semua di sini, ya. Itu salah satu contoh ini, ya. Oke, kemudian ada lagi. Coba saya ambilkan contoh lagi. Ini bukunya ini buku terkenal, ya. Ini banyak dirujuk. Ini juga ini ya. Ada juga mengenai preservasi konservasi itu di mana? Ini kalau Anda ambil tema arsip statis ya, penilaian dan akuisisi arsip statis di lembaga ini sangat lengkap. Ini historik. Ya ini yang analog ya. Ini yang digital ya. Ini ada conservation ya. Ini preservation, ini apa yang dimaksud preservation, apa yang dimaksud conservation dalam buku ini sangat jelas. Jadi Anda mengambilnya dari referensi standar, ya. Oke. Ini, jadi tolong ini diganti dengan referensi lain, ya. Nih, oke. Nah, ini juga, ini jadi mengutip dari buku manajemen arsip. Nah, model-model seperti ini lebih cenderung ini ya simplified, jadi menyederhanakan ya. Sebaiknya Anda mengacu pada bukunya ini, manajemen arsip statisnya siapa sih yang diacu oleh Ferry ini, ya. Atau ini kan dia bicara restorasi, ya. Restorasi arsip Anda bisa mengacu pada tadi, ya, 2 buku tadi, ya, yang sudah saya beberkan tadi, ya. Saya ada banyak buku preservasi itu tadi 2 hanya untuk contoh, ya. Ini, ya. Oke, itu ini diganti ya, diganti. Nah, ini baru masuk ke sini ya, baru masuk mengapa Anda tertarik meneliti ini ya. Ini ya berdasarkan permasalahan letter terkait dikemukakan buku C yang telah usang lembaga kearsipan daerah tingkat ini dan seterusnya, maka ini alasan. Jadi latar belakang itu alasan mengapa Anda kok memilih tema itu. Ya. Ini ya. Jadi seperti ini sudah bagus ya. Ini alasannya. Jadi setelah Anda menulis tadi latar belakangnya
ada buku letter C di kelurahan yang sudah rapuh, kemudian ada dinas yang peduli, kemudian melakukan ini bantuan preservasi dan seterusnya itu latar belakang ya, atau alasan mengapa Anda tertarik menulis itu. Nah, ini sudah dijelaskan di sini ya. Oke. Ini ya, ini untuk latar belakang. Coba nanti saya siapkan apa satu video ya, nanti saya unggah di channel saya untuk ini menulis proposal skripsi. Ini sudah saya siapkan mungkin minggu depan ya. Dan saya unggah di sana, Anda bisa kalau mau bisa melihat di sana ya. Oke. Oke. Nah, ini rumusan masalah.